Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Alfarisi, mahasiswa Universitas Terbuka UPBJJ Samarinda, jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0532354427. Kali ini saya akan mengerjakan tugas tutorial mata kuliah analisis dan visualisasi data. Oke, kita langsung saja buka ke soal pertama. Nah, di sini ada diketahui ada data, ada tabelnya ya. Data kecepatan mobil dan jarak yang ditempuh hingga berhenti. Ini kemudian soalnya ada kita diminta untuk mencari rata-rata kecepatan mobil, rata-rata jarak yang ditempuh, serta standar deviasi data jarak yang ditempuh. Tapi ini kita di R yang mengerjakannya. Nah, kemudian di soalnya ini juga soalnya juga sudah melampirkan tabelnya. Data ini sudah disiapkan tabelnya dari soal. Jadi kita tinggal membuka ya. Nah, ini ada tabelnya di sini. Ini datanya sudah sama persis ya, sama dengan yang di sini. Jadi kita tidak perlu mengetik ulang. Kita tinggal memakai di sini. Tinggal nanti import data. Nah, untuk mengimpor data tabel ini kan tabelnya XLSX ya, ekstensinya ke R. Sebenarnya itu kita tidak bisa secara native ya, karena di R itu yang native itu kita bisanya baca read-nya itu ekstensi CSV atau TXT. Jadi kalau untuk XLSX ini kita perlu menginstal package yang bernama readxl ya, package-nya namanya. Ini kita install dulu. Oke. Ini sudah kita install. Nanti kita jadi bisa mengimpor ekstensi Excel ini, XLSX ke dalam dalam R. Nah, kemudian untuk kita ngecek ini, kita untuk bisa mengimpor data ini kita harus cek dulu direktorinya. Ini kan saya simpan data ini di D ya, di drive D, folder tugas 1. Kita harus cek dulu di sini. Sekarang working directory-nya itu di mana? Oh, ternyata masih di C. Nah, jadi kita harus pindah dulu folder working directory-nya ini supaya terbaca nanti di sistem. Oke, sekarang kita cek lagi apakah sudah berubah. Sudah ya, sesuai dengan ini. Nah, kita akan impor itu dengan menggunakan perintah dari ini ya, dari readxl tadi. Saya akan masukkan ini di tabel ini akan saya masukkan ke variabel data. Kemudian di sini kan ada nama filenya, tabel tugas 1 XLSX ini. Ini kemudian perintahnya readxl, nanti dia akan membaca tabel ini dan dia akan masukkan ke variabel data. Nah, di sini kenapa ada skip sama dengan 1? Ini karena di tabel yang diberikan itu ada judulnya di sini. Jadi dia tidak langsung row pertamanya itu nggak langsung header nama kolomnya ya. Nah, makanya kita perlu ada di sini perintah skip 1 supaya nanti ini yang terbaca sebagai kayak headernya ini bukan yang row pertama ini, tapi row kedua. Oke, kita coba ya. Kita masukkan dulu. Kita jalankan pakai Ctrl Enter ya. Ini saya sudah buat scriptnya, jadi kita tinggal jalankan saja sambil kita review ya. Nah, ini kita sudah di sini environment-nya sudah terbuat nih variabelnya. Kita bisa cek nih. Nah, oke, ternyata sama persis sudah ya. Kita lihat di sini sampai 50 datanya sama. Oke, berarti data yang tabel ini sudah kita impor ke sini. Tinggal kita kembali ke soal tadi ya. Tinggal kita kerjakan sekarang. Sekarang pertanyaannya yang ditanya adalah rata-rata kecepatan mobil. Nah, kita bisa mencari dengan kita ini names data ini untuk memastikan apakah headernya sudah sesuai. Nah, sudah ini, jadi headernya ada sesuai ini, nomor, kecepatan, kilometer per jam, dan jarak per meter. Nah, jadi kita tidak mengubah tabel tadi ya, kita memodifikasinya melalui perintah di sini.
Oke, sekarang untuk mencari min rata-rata kecepatan mobil, kita bisa menggunakan perintah min. Kita ambil adalah data. Nah, untuk menunjuk ke kolom yang kita kan mau cari yang kecepatan ya, kita bisa pakai tanda dolar ini. Nah, ini akan kita bisa memilih mana kolom yang mau kita pakai untuk data. Nah, kita kan soal yang akan mencari rata kecepatan mobil, makanya kita pakai yang ini, kita pilih. Oke, tinggal enter di sini. Nah, keluar hasilnya 17,5 rata-ratanya. Kemudian kita soal B, rata-rata jarak yang ditempuh mobil. Sama seperti tadi. Kita cari dengan min, data dengan dolar tadi, jarak yang ditempuh. Oke, hasilnya 42,28. Kemudian kita menghitung standar deviasi SD ya, dari jarak yang ditempuh. Ini. Oke, hasilnya 24,76505. Oke, di sini soal nomor 1 sudah selesai ya. Kita lanjut ke nomor 2. Berdasarkan tabel pada soal nomor 1, gunakan program R untuk membuat plot dan interpretasikan hasilnya. Kita diminta membuat scatter plot dari data kecepatan dan jarak. Untuk membuat scatter plot kita bisa menggunakan ini, perintah plot ini. Di sini data yang diminta adalah kecepatan dan jarak, berarti X-nya kecepatan, jaraknya ini Y. Kemudian ini saya berikan sedikit modifikasi supaya tampilannya lebih menarik ya. Jadi ada judulnya di sini. Kemudian ini labelnya untuk yang di sumbu X, dan ini label untuk di sumbu Y. Kemudian kita beri warna biru. Oke, kita jalankan ya ini. Nah, di sini sudah muncul ya scatter plotnya dari data yang 50 entry tadi. Kemudian interpretasikan scatter plot ini boleh. Oke, kita analisis ya. Ini apa maksudnya di sini? Nah, di sini kan terlihat di sini ada kecepatan di sini ya. Jadi seperti yang kita lihat tadi di data, kecepatannya kan bervariasi nih, ada yang 4 km per jam dan seterusnya. Kemudian di sini menggambarkan jarak yang ditempuh. Jadi misalnya ini datanya ada yang dia kecepatan 4 km, jarak yang ditempuh adalah 2 meter. Nah, ini data itu ada yang ini berarti kurang lebih 4,2. Kemudian ada juga 4,10, ini yang ini datanya. Nah, kalau kita lihat ini kan ada polanya ya, ada tren. Berarti semakin tinggi kecepatan, jarak yang ditempuh juga semakin jauh. Ini trennya itu adalah seperti itu. Jadi kita bisa melihatnya. Nah, ini kenapa ada satu yang ini? Ini namanya outlier atau pencilan ya. Jadi ini data yang anomali lah. Kita jadi tidak mengikuti tren yang di sini. Jadi ini data bisa kita abaikan. Ini sepertinya kalau kita lihat di data. Nah, ini data nomor 19 ini. Dia kecepatan 114, jarak 43 meter. Ya, ini data outlier ya. Selain ini kan datanya masih terlihat trennya. Jadi kesimpulannya, semakin tinggi kecepatannya, maka jarak yang ditempuh juga semakin tinggi. Oke, mungkin itu. Kemudian kita langsung ke histogram ya. Histogram untuk data kecepatan mobil. Histogram kita bisa membuatnya dengan ini rumusnya. Yang diminta adalah data kecepatan. Jadi histogram ini berguna untuk melihat frekuensi, berapa kali muncul nilai tertentu ini. Ini saya akan berikan judul di sini, histogram kecepatan mobil dengan label di sumbu X-nya kecepatan. Kemudian kita beri warna hijau dengan pinggiran berwarna hitam. Oke, kita jalankan. Kemudian kita akan interpretasi histogram di poleh. Nah, di sini kalau kita lihat dari rentang nilai 0 sampai 20 ini paling banyak muncul kecepatannya. Sekitar 40 lebih ya ininya.
jumlah datanya yang di tabel tadi. Kemudian dari kecepatan 20 sampai 40 ini nggak sampai 10. Dan ini kelihatannya yang tadi kecepatannya yang jauh sendiri ya tadi ya, yang data nomor 19 tadi, 114. Ini munculannya kayaknya cuma satu ini. Jadi modusnya ini kalau mau kita lihat kecepatannya ini range-nya di 0 sampai 20 km per jam. Oke, itu untuk soal kedua ya. Kita sudah mengerjakan. Sekarang kita beralih ke soal ketiga. Thomas memperoleh nilai 80 untuk ujian matematika dengan rata-rata kelas 75 dan standar deviasi 10. Jadi untuk ujian matematika rata-rata kelasnya ini adalah 75 dan standar deviasinya 10. Thomas sendiri memperoleh nilai 80 untuk matematika. Kemudian untuk bahasa Inggris, Thomas dapat nilai 75 dengan rata-rata kelasnya 70 dan standar deviasi 8. Hitunglah koefisien keragaman untuk nilai ujian matematika dan bahasa Inggris Thomas. Oke, kita di sini saya akan buat variabel ya. Di sini yang kita ketahui adalah rata-rata ya, rata-rata kelas 75. Jadi ini saya beri variabel namanya min MTK. Ini maksudnya rata-rata matematika, rata-rata kelas. Di sini nilai 75. Kemudian standar deviasinya SD MTK ini 10. Kemudian untuk yang bahasa Inggris ini 70 dan 8. Ini kita akan masukkan dulu nilainya. Nah, di sini sudah variabelnya sudah muncul ya di sini. Kita tinggal menghitung koefisien keragamannya atau CV ya, coefficient of variance ya. Kemudian yang untuk matematika ini rumusnya, rumus CV ini adalah standar deviasi dibagi oleh rata-rata dikali 100%. Ini yang matematika sama bahasa Inggris saya sudah buat variabelnya untuk CV-nya. Jadi kita tinggal jalankan rumusnya ya. Karena nilainya kan juga sudah kita masukkan di sini. Oke, di sini sudah ada nilainya nih yang untuk CV matematika sama bahasa Inggris ya, kita tampilkan ya dua-duanya. Oke, yang CV yang koefisien keragaman matematika nilainya 13,333, kemudian yang bahasa Inggris 11,42857. Nah, kenapa ini tidak memakai nilainya Thomas, tidak ikut dipakai untuk perhitungan? Karena memang kalau untuk mencari koefisien keragaman tuh yang dipakai adalah rata-rata dari sampel dibagi standar deviasi dibagi rata-rata sampel. Nah, kecuali kita mau mencari z-score-nya atau nilai relatifnya Thomas ini dari kelas ini dia tuh z-score-nya berapa, baru kita masukkan ke perhitungan. Jadi yang dipakai kita nilai rata-rata saja dan standar deviasi. Oke, kurang lebih itu berarti jawaban soalnya sudah selesai semua. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.